didukung oleh Hai sahabat Eljon dan pageant lovers, welcome to Talent of Pageant. Acara yang akan membuktikan kalau dunia pageant itu bukan cuma soal catwalk dan crown, tapi juga penuh dengan talenta yang keren yang mungkin belum banyak orang tahu. Di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi bareng para pageant yang punya bakat luar biasa. Bersama saya Gabriel Claudia, dengan saya Devin Tria, siap menemani kamu buat kenal lebih dekat sisi otentik dari para bintang pageant Indonesia. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Indonesia, a land of 1,000 wonders, a nation where history, culture, and nature intertwine in perfect harmony. From secret tradition to breathtaking landscape, every corner holds a story worth telling. Deep in the heart of East Nusa Tenggara lies Todo Village, a place where heritage is more than just tradition, it is an identity. Every woven fabric, every rhythmic dance, every spoken word reflects the pride of a people who have preserved their legacy for generations. As dawn breaks over Padar Island, nature unveils its masterpiece. Towering hills, crescent-shaped beaches, and waters painted in shade of blue. A breathtaking panorama that words can hardly describe. But beyond the beauty, a prehistoric legend still roams this land, the Komodo dragon, the last of its kind, surviving only here, in a delicate balance between nature and time, among lush forests and hidden shores. They remind us that conservation is not a choice, it is a responsibility. Then, there is Bali, the island of gods. As the sun sets, the rhythmic chants of Kecak dance echo through the air, telling stories of mythology and devotion. Standing tall, the Garuda Wisnu Kencana statue symbolizes Indonesia's grandeur. Here, luxury meets sustainability, world-class resorts, crystal-clear beaches, and a deep-rooted commitment to preserving beauty. Bali is proof that progress and nature can coexist. From the island of the gods to the heart of West Java, batik, an art passed down through generations, telling the story of an entire civilization through its intricate patterns, reminding us that Indonesia's beauty is timeless and it is ours to protect. This is Indonesia, a land not just of beauty but of legacy. A wonder that must be preserved, a culture that must be celebrated, a home that must be cherished. Sustainable tourism is not just about travel, it is about preserving the past, embracing the present, and protecting the future. Indonesia, a wonder that must be preserved.
Oke, dan sudah hadir bersama kami Lovelia Francisca Tirka sebagai singer, aktris, dan Miss Metropolitan Indonesia 2025. Hai. Hai Gauli, apa kabarnya kak? Kabar baik. Wah, keren banget ya tadi VT-nya Kak. Di mana itu? NTT ya? Iya, Nusa Tenggara Timur. Iya, indah banget ya. Kira-kira budgetnya habis berapa ya kak? Langsung ditembak gitu kan? Bisa beli mobil HRP nggak sih? Wow, Apa tuh ya cara ya? ada lah. Yang warna sen kaki ya. Nah, Loli, boleh nggak diceritain sedikit nih? Banyak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Apa sih motivasi terbesar Loli untuk memutuskan bergabung dengan keluarga besar Eljon Pageants? Sebenarnya motivasinya ya pastinya biar mendapatkan mahkota ini ya. Tentunya itu tentu. Tentu. Sebenarnya ini awal pertama kali aku ikutan dunia pageant. Sebelumnya kan aku di entertainment. Jadi entertainment sama dunia pageant itu berbeda jauh sekali ya menurut aku gitu. Dan aku pun juga baru tahu kayak oh industri dunia pageant itu seperti ini, beda sekali dengan dunia entertainment. Dan motivasi aku untuk bergabung di keluarga Eljon, aku juga ingin ikut serta untuk merepresentasikan Indonesia gitu. Tapi kak, Kebudayaannya. bentar ada pertanyaan satu nih kak. Apa? Kira-kira kalau misalnya pertama kali ikut pageant itu udah nyangka nggak sih kalau misalnya kita akan membawa pulang mahkota itu atau cuma iseng-iseng aja gitu? Udah berekspektasi nggak tuh? Awalnya ya expect sih, pastilah semua orang pasti pengen juara ya, apalagi kan aku bener-bener menyiapkan semuanya itu, prepare semuanya itu bener-bener dari jauh-jauh hari dan bener-bener niat banget. Terlihat dari videonya. Iya, kalau nggak niat saya bikin video di Ancol sana pakai HP aja ya gini. Nah, tapi niat loh kak, dia sampai jauh-jauh ke NTT untuk Iya. memvideokan. Ada nari Pulau jaipongnya Komodo. nih. Iya. nari jaipong? Bisa. Jadi Aku pengen jadi- diajarin kak nari jaipong. Nanti aku ajarin habis ini ya. Iya gitu. Jadi memang untuk merepresentasikan Indonesia, Wow, iya. mulia Dan sekali. biasanya juga kan, maksudnya di umuran aku yang masih golden age ini pasti ingin keluar dari zona nyaman dong, Wow. ya Iya, kan. iya. Jadi ingin mengeksplor segala sesuatu. Jadi awalnya aku tuh karir aku tuh di acting, terus lanjut ke nyanyi. Jadi nge-explore terus Kak gitu. Iya. Terus ternyata ikutan pageant ini ada satu cerita unik sih. Jadi Jadi kepo nih kak. jadi makanya kenapa ikutan, waktu itu tuh adik aku bilang kayak, kakak kayaknya lu ikutan ini deh, bagus deh katanya, pageant lu pasti menang katanya kayak gitu. Dia udah pede banget. Yakin aja dulu ya kan. Iya, terus katanya gitu di Instagram kan. Awal pertama kali adik aku yang ngasih tahu kayak gitu. Terus kayak oh ya udah itu apaan kayak putri-putri gitu ya, aku bilang gitu. Terus kata dia iya kayak putri-putri gitu kak, bagus loh ini buat title lah, gelar juga kan katanya gitu. Terus apa ini ya, Miss apa? Aku bilang Miss, kata dia Miss Universe. Aku bilang Miss apa? Miss Ibang. Aku bilang Miss Ibang. Terus ya udah akhirnya aku ikutan join, terus kayak daftar gitu. Terus ya nggak expect juga bakalan diterima, tapi sebenarnya udah expect pasti bakal diterima sih. Tapi ada pertanyaan sih kak jujur. Kan background kakak kan sebagai acting tadi kan, Iya. sebagai penyanyi juga. Kira-kira nyaman nggak sih kak dengan dunia pageant dengan ada look bupati? Kakak tahu nggak sih bupati itu apa? Jadi ada Stand out every gaun, day. ada gaun yang namanya buka paha tinggi-tinggi. Itu namanya bupati. Jadi untuk, ya, kakak pede nggak sih kak untuk menggunakan bupati itu sendiri? Sebenarnya sih udah pede ya, karena ini makanan sehari-hari Oh, udah terbiasa penyanyi ya. Iya, karena kan penyanyi pasti bajunya yang kayak ya gitu-gitu lah ya, stand out every day Iya, gitu, every time kita show gitu, kayak gitu. Jadi terbiasa ya. Mm-mm. Ada Vinia. Nah, Loli, sebagai Miss Metropolitan Indonesia asik. Yes. Bagaimana kamu melihat peran pageant dalam membantu mengembangkan karir profesional kamu di luar panggung kontes? Melihat peran Pageant ini dalam membantu mengembangkan karir mengembangkan profesional nggak? kamu di luar. Ya aku sih ngelihatnya ya kita butuh banyak banget untuk lebih apa ya, mengangkat budaya Indonesia dan juga kita harus tetap
tetap mewariskan budaya-budaya kita tuh kan banyak banget ya Kak, kayak tari-tariannya, Iya. batiknya, itu juga termasuk kan warisan-warisan Indonesia yang harus dilestarikan sampai nanti gitu loh. Jadi jangan sampai itu hilang. Kan sekarang tuh semakin generasinya semakin modern dan semakin banyak orang yang kayak aduh apa sih nih pakai batik lah jadul Iya, banget gitu kan. Pasti kan banyak kan anak-anak sekarang kayak gitu. Tapi kan sekarang udah mulai kita bisa kayak batik tuh lebih di upgrade lagi menjadi baju yang nggak kuno, jadi lebih ke modern dan modern. anak-anak Gen Z pasti lebih suka dan Stylish. iya stylish Iya. gitu, kalau lebih stylish dan lebih fresh. Jadi lebih suka, mereka bakal lebih suka untuk memakai itu. Dan juga aku juga turut prihatin kayak kita kan Indonesia tuh banyak banget ya keindahan alamnya Betul. gitu, dan yang kayak video yang tadi yang Iya. aku bikin tayangin gitu kan. Aku juga itu bener-bener baru banget ke tempat NTT itu dan kayak ke Pulau Komodo, itu bagus banget bener Kak. Itu harus ke sana sih. Wah. Itu bagus banget, dan itu pun aku pas syuting video di Pulau Komodo itu bener-bener literally komodonya itu di depan kita. Dan dekat jaraknya. Iya, deket banget. Jadi kayak cuman paling 5 langkah lah jarak sama komodo. Kita ngikutin menyusuri komodo gitu kan. Biar si komodonya tuh diam. Jadi biar kita ambil shoot footage-nya tuh bagus Iya, gitu. iya. Itu bener-bener literally, komodo tuh kayak gini gitu loh. Kayak Kak, beneran gitu. Itu perasaan kakak gimana tuh Kak? Dengan jarak komodo dekat itu, antisipasi kakak gimana dengan tadi bajunya yang Iya. bagus, dengan Iya. terus dengan kondisinya dekat dengan komodo itu gimana perasaan kakak Kak? Sebenarnya agak takut sih ya. Soalnya Jujur aja aku juga Jujur, takut sih. Nggak, soalnya kata guide-nya itu si komodo ini bisa lari kayak bener-bener cepet banget. Iya. Aku denger gitu, informasi gitu, bisa lari cepet banget. Jadi kalau kita lari pun dia bakal ngejar gitu. Kalau misalkan dia terancam kan. Iya. Nah jadi kayak ya udah kita santai ngikutin dia lah. Tapi untungnya karena kata guide aku kalau komodo tuh nggak bisa berputar 360 derajat karena dia kan paru-parunya ada di sisi kanan dan kiri, jadi dia nggak bisa bener-bener 360 derajat berputar tuh nggak bisa. Kalau bisa balik, kayaknya kita langsung kabur lagi kali nggak sih? Itu pelajaran baru sih Kak buat kita juga. Jadi kalau misalnya kita dekat komodo, kita muterin balik lagi aja. Ini ilmu nih, Hmm. insight baru tentang komodo ya. Iya, komodo tuh punya paru-parunya tuh katanya tuh seperti ikan paus katanya. Aha. Kata-kata guide aku Iya. gitu. Dan emang dia nggak bisa berputar 360 derajat karena ada di kanan dan kiri Oh. paru-parunya itu. Jadi mungkin Tapi tau nggak sih Kak, harus belok dulu. kalau misalnya Kak Lovely ini bukan Miss Metropolitan aja, dia menjadi Miss Tourism Universe favorit Indonesia. Iya. Keren banget, Misteri Zoom. Favorit. Wow, jadi favorit semua orang nih ya. Alhamdulillah. Tentunya favorit pageant lovers juga sih Kak. Betul, keren. Sering digadang-gadang mega favorit. Mega ya. favorit atau kuda bermain di taman. Black Horse. Itu tuh kalau misalnya dijagokan, diidam-idamkan sama pageant lovers, itu ibaratnya kuda yang bermain di taman gitu. Iya, itu juga Ya. fun fact juga. Pertama kali aku masuk pageant kan aku lihat kayak ini kayak ada pageant kayak mini Iya, pageant mini kayak pageant, fucking. fucking Pas aku lihat apa nih gitu kan. Oh, ini kayak lambe tura. Yes, betul. Aku nggak tahu kan kayak apa sih gitu kan kayak. Jadi- oh, yaudah aku follow. Jadi lambe turahnya versi pageant sih Iya, Kak. versi pageant. Oh, ternyata pageant itu mempunyai Fanbase. kayak fanbase Yes. sendiri kan, kayak lambe turah kayak gitu. Nah, aku juga baru tahu ternyata pageant tuh seperti ini gitu. Jadi Oh, bukan ternyata dunia pageant baru lovers. ya? Iya, baru banget. Makanya bener-bener kayak agak mikir dulu sih. Kayak mencerna lah ya gitu. Ada nggak maksudnya apa sih yang paling kamu ingat gitu dari proses karantina dalam mengikuti yang namanya ajang Misteri Zoom? Gimana di dalam proses karantinanya gimana? Maksudnya? Ya ada hal yang berkesan. Oh, nggak? berkesan. Ada drama-drama atau gimana kan kita nggak tahu nih Kak. Aduh, banyak banget ya kalau banyak. iya kalau selama karantina, Iya. selama bootcamp tuh yang pasti satu capek, dan itu aku baru tahu banget kan pas waktu terjun itu, ternyata kita bangun pagi, kita make up jam 3 pagi tuh udah bangun, terus harus standby ke bawah tuh ke ruang kegiatan jam 7 ya harus udah ada, terus nggak boleh telat karena kan dilihat juga kan dinilai, terus kayak
Abis itu seharian kita kegiatan, terus lanjut lagi koreografi buat malam grand final, terus catwalk sampai jam 1. Terakhir mau deket-deket grand final sih jam 2 pagi baru kelar, terus kita baru Betul. tidur ya kan. Tidur baru sejam 2 jam. Besok Kayak paginya capek udah banget. bangun lagi. Besok pagi udah bangun lagi, terus kayak aku pernah berapa hari karantina make up sambil tidur. Kayak bener-bener itu ya, bener-bener tidur udah tidur aja. Karena atau kurang ketemu waktu ini. untuk istirahat juga. Iya, tidur banget kayak itu di make upin kayak aduh aku tidur. Udah jadi. Jadi Kak Gaby siap nggak, Kak, untuk jadi finalis pageant yang ada di Eljon gitu, Kak? Dengan make up jam 3 pagi. Istirahat jam 2 pagi langsung make up lagi. Itu gimana sih? Gimana ya? Belum siap nih kayaknya. Iya, terus juga aku baru tahu ya Kak, kayak apa kalau di pageant kan kita harus duduknya harus kayak gini, terus kayak nggak Selalu boleh. tegak. Iya, terus harus kayak Kanjeng. senyum, terus harus pakai heels ya, walaupun aku terbiasa pakai heels sih sebenarnya, cuman kayak ini every day, every time kita harus pakai Every time. heels. Iya, Iya, terus kayak capek sih sebenarnya, tapi kayak gini rasanya jadi putri gitu. Iya. Terus juga emang cita-cita aku tuh waktu kecil kayak aku pengen jadi putri gitu. Oh iya. Ya, Sekarang kayak seorang putri. Sekarang terwujud, Kak. Terwujud loh. Bukan putri lagi, tapi Miss. Miss. Miss Lali. Apa kalau Loli nanti membawa nama Indonesia di ajang internasional? Harus dong. Wah. Ingin melestarikan budaya Indonesia ya, Loli ya. Jadi memang harus membawa Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Itu juga jadi motivasinya. Betul. Loli ya untuk menjadi pageant ini. Nah, Kak Loli, apa pesan yang Kak Loli ingin sampaikan untuk para perempuan muda nih yang pengen ngikutin juga kayak jejak Kak Loli sebagai beauty pageant? Ada nggak pesan-pesannya? Pesan-pesan aku sih jangan takut untuk melangkah. Jadi jangan ragu untuk melangkah. Apapun yang kamu impikan harus terabas ya. Kalau kata anak Gen Z, terabas terus. Biarpun ada halangan itu kita jalanin dan kita berusaha semaksimal mungkin. Yang penting kita kasih yang terbaik, kita tampilkan yang terbaik. Intinya hasil terakhirnya ya serahkan sama yang di atas. Gitu sih. Jadi Yakin dulu. Iya, yakin dulu, semangat dulu. Kan Yakin dulu. Benar. Tapi kan sekarang banyak anak-anak muda yang insecure ya, yang kayak betul. aduh takut deh, aku nggak berani deh, takut ya aku ntar gini-gini gitu. Pernah nggak ngerasa kayak insecure Insecure gitu ya. Insecure sih setiap manusia pasti ada rasa insecure ya, apalagi cara menghadapi. iya, cara menghadapinya ya aku percaya bahwa aku punya value aku sendiri dan aku punya, ibaratkan kalau kayak kita mau perang nih aku udah punya senjata yang lengkap gitu loh. Jadi kayak kita harus siap berperang. Kalau nggak siap berperang kita udah ditembak duluan dong, mati dong ya. Betul. Wah, luar biasa sekali Kak Loli. Jadi di note ya mungkin buat teman-teman yang masih ragu untuk mengikuti jejak Kak Loli menjadi beauty pageant. Jadi terobos dulu aja. Iya, terobos. Iya, terobos dulu aja. Oke, teman-teman abis ini setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi bersama Kak Loli di sini karena ternyata Kak Loli punya bakat terpendam. Penasaran? Jangan kemana-mana. Stay tune sampai tayangan berikut ini. Didukung oleh Makan bakso pakai cuka. Pendaftaran Miss Tourism Universe udah dibuka. Makan bakso pakai cuka. Pendaftaran Miss Tourism Universe udah dibuka. Sekali lagi. Makan bakso pakai cuka. Oh, total hadiahnya 60 juta. Untuk pendaftaran, silakan klik link di bawah ini atau scan QR Code berikut.
Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Sumpah baby I need only you. Tak kusangka buat geleng-geleng kepala. Kamu candu. Sumpah baby I need only you. Lada di dah buat denyut-denyut di dada. Kamu candu. Karena ku bilang mau wait, kamu yang terworth it. Siang malam ku can wait, teringatmu aku sweet. Aku beli baru, sana baru, baju baru, cuma untuk dirimu, jalan sama kamu. Baby jangan bilang sayang kalau belum benar. Jangan bilang mau kalau tidak cinta. Kamu tahu ku mau, kau tahu ku rindu, tapi ku tahu cinta butuh waktu. Sumpah baby I need only you. Tak kusangka buat geleng-geleng kepala. Kamu candu. Sumpah baby I need only you. Lada di dah buat denyut-denyut di dada. Kamu candu. Sumpah baby I need only you. You be mama, buat susah tidur. Udah seminggu terus mengganggu. Senyum itu, mata itu, kau bisa seindah itu. Baby semua ku tak sanggup. Baby jangan bilang sayang kalau belum benar. Jangan bilang mau kalau tidak cinta. Kamu tahu ku mau, kau tahu ku rindu, tapi ku tahu cinta butuh waktu. Sumpah baby I need Only you. Tak kusangka buat geleng-geleng kepala. Kamu candu. Sumpah baby I need only you. Lada di dah buat denyut-denyut di dada. Kamu candu. Sumpah baby I need only you. Karena ku sudah sumpah baby untuk you. Selama hidupku sama dengan you. Karena ku mau satu selalu bersamamu. Jadi jangan lama-lama, karena sumpah baby I need only you. Tak kusangka buat geleng-geleng kepala. Kamu candu. Sumpah baby I need only you. Lada di dah buat denyut-denyut di dada. Kamu candu. Sumpah baby I need only you. Tapi aku masih mau. 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 Tak kusangka buat geleng-geleng kepala. Balik lagi di POP bersama Kak Lali. Keren banget ya, asik banget ya lagunya. Jadi kita sampai ikutan bergoyang gitu kan. Bergoyang, geleng-geleng. Geleng-geleng. Nah ternyata ya, selain piawai berjalan di catwalk, Kak Lali punya satu senjata rahasia yang bikin semua orang terpukau, yaitu Wow. suara emasnya. Wow. Wow ya, wow. Kayak emasnya berapa gram gitu. Emas sama berlian. Mahal. Nah kita baru saja tadi melihat cuplikan Kak Lali bernyanyi ya, suaranya benar-benar berkarakter nih. Kak Lali ternyata bisa nyanyi ya, Bisa. asik banget tuh. Nah, itu bakatnya dari siapa tuh Kak? Ibu, Iya, bapak, turunannya dari oma, siapa? opa? Kayaknya dari keluarga sih. Oh, dari keluarga. Dari keluarga ya. Mama mungkin bisa nyanyi berarti ya? Ah, bisa. Bisa. Apa perlu kita undang mamanya untuk nyanyi? Ya undang aja kali mamanya ke sini ya. Dari umur berapa nih Kak Lali? Nyanyi. Iya. Mulai nyanyi dari umur sekitar 18 tahun lah. 18 tahun? Iya, Dari umur 18. 18. Oke, tapi kenapa dangdut pilihnya?
Dangdut, karena jujur awalnya aku nggak suka dangdut. Jujur, nggak suka dangdut banget. Jadi buat teman-teman yang nggak suka dangdut, hati-hati. Jadi suka kebawa dangdutnya. Nah, kau hati-hati Kak. Nanti kita berjoget lagi. Asik juga tadi udah mulai asik Tergoyang juga kan? ya. Iya, tapi jujur gak suka sama sekali sama dangdut. Ya. Ya, tapi jadi penyanyi dangdut kan akhirnya. Keasikan ya. Iya, karena dulu tuh lagu Siti Badriah lagi cantik. Nah, Aku lagi cantik. Iya, Ya, kamu gitu. tahu nggak lagunya? Hey sayangku, gitu ya. Hari ini aku cantik. Iya, jujur dari lagu itu aku denger dangdut, oh dangdut nih ternyata bisa dikemas secara modern dan easy listening ya, bukan kayak dangdut zaman dulu, bukannya kayak gimana-gimana, tapi kan kita anak Gen Z kan lebih suka yang lebih fresh. Dan kayak ya biasalah anak-anak Gen Z Liriknya kan. mudah diinget. Iya, mudah banyak diingat. orang. Tapi emang tidak dipungkiri lagu dangdut zaman dulu pun bagus-bagus, bagus-bagus banget, dan menurut aku susah sih untuk Boleh nggak nyanyiinnya, nyanyikan gitu. lagu dangdut Lagu dangdut yang apa? lain gitu kan? Kayaknya susah deh. Susah. Wani Piro dulu. Aku pulang deh, jangan tahan aku. Nah, kalau Li, ini kan berarti antara dunia pageant dan dunia tarik suara nih, Iya. itu kan pasti beda. Nah, mana yang menurut kalau Li paling memberikan tantangan terbesar? Tantangan terbesar sebenarnya semuanya mempunyai porsi masing-masing ya, dan punya tantangannya tersendiri. Menurut aku di dunia yang lebih banyak tantangan terbesar tuh di acting sih. Acting? Iya, Oh. dunia acting. Karena dunia acting kita kan harus mendalami peran ya. Sebagaimana kita dikasih peran, kita harus mendalami peran itu supaya gimana caranya penonton ikut merasakan apa yang kita rasakan, kita jadi Bawakan. peran itu ya, Iya. kita bawakan peran itu. Jadi tahu nggak sih Kak, kalau misalnya kalau Lini tuh aktor di beberapa series. Kira-kira itu bukan film azab kan Kak? Film azab sih sebenarnya. Iya, apalagi aku nih. Itu kan bukan film azab kan Kak yang Kakak bawakan? Atau bukan bawa pelakor atau apa gitu? Tapi emang aku sering dapatnya yang ini, yang antagonis terus. Oh ya? Bawang merah, bawang putih, Bawang merah, bawang putih. Ini bawang apa? Bawang apa? bawang bombay. Berarti awalnya acting dulu nih, terjun dunia Iya, acting dulu. awalnya dunia acting umur 15 tahun. Oh. Umur 15 tahun tuh aku sekolah acting. Setelah lulus dari sekolah acting, biasalah kita casting-casting, dan pecah telurnya itu di sinetron. Sinetron Iya. apa tuh kalau boleh tahu? Zaman dulu di SCTV, produksinya Aspro Amanah Surga Production. Jadi Masya SCTV. Allah. Jadi Keren banget sih Kak. Dikontrak berapa puluh episode. Wow. Iya, di situ. Tapi aku merasa mungkin di situ masih bocil ya, masih anak kecil, jadi kayak merasa, aduh sinetron ini pusing banget. Kayak setiap hari aku harus syuting. Jadi kayak hari Minggu libur, iya serius. Dan setiap pulang tuh subuh kita bawa skrip, kayak skripnya buat 4 judul, itu tebal-tebal semua. Zaman dulu kan kayak gitu ya, bawa skrip pulang untuk kayak baca setiap episodenya kayak gitu. Karena kan kejar tayang kan, setiap hari tayang kalau sinetron kayak gitu. Itu capek banget, gak bisa main, dan sampai aku kayak bilang kayak, aduh gue kayaknya pengen FTV aja deh. Kayak gitu. Kalau Kak Gaby sendiri Kak, umur 15 tahun itu ngapain Kak? Kalau aku bermain layang-layang. Kalau Kakak apa tuh? Masih main kelereng ya gitu. Gini. Main kelereng tuh. Berarti emang kita kurang Kak, kita kalah karena 15 tahun aja mereka sudah jadi aktor. Aktor. Enggak loh, mungkin kakak ini nanti kedepannya 5 tahun ke depan jadi Reza Hardian. Jelas, wajar. Pede dulu. Kayak lo nih kan. Mirip juga kan Betul. sama Reza Hardian, karena dari jauh tuh kan kalian. Jadi malu, udah lah jangan samain Atau gitu. kakak ini nanti siapa yang, kan kita kadang tahu kan 2 tahun ke depan dia jadi Luna Maya. Wow. Mirip Kak aku. Tapi keren, maksudnya dari umur 15 tahun udah explore ya. Dari dulu emang suka acting, suka seni berarti. Iya, aku suka seni dan suka tampil di depan banyak orang gitu. Kalau aku sih minder ya di depan banyak orang. Iya, aku juga nih. Tapi 15 tahun lesnya bukan les acting, Apa? les matematika. Les matematika, les Inggris. Yes, betul. Pulang sekolah tuh masih ada les gitu kalau dulu. Tapi keren sih lesnya.
acting. Acting, berbeda Anak ya. kita apa kan nanti Kak? Anak kita Aku mermaidi. Mermaidi. Mermaid. emang keren. Apakah itu maksudnya dulu dorongan orang tua atau memang dari motivasi ya? Kalau lu emang pengen jadi actress nih. Emang dari diri sendiri sih. Jadi dari sendiri tuh aku kayak ngeliat artis-artis kayak, aduh kayaknya enak deh jadi artis ya, banyak uangnya gitu. Kayak gitu. Berarti sekarang banyak dong duitnya. Amin. Nanti kita tanya di balik kamera. Berarti maksudnya dari kecil tuh punya ambisi ya? Iya, ambisius banget gitu kan. Iya. Untuk mencari pundi-pundi uang. Kita ngapain ya umur 12 tahun? Aku bilang main layang-layang tadi. Aku biar main kelereng. Kak, balik lagi nih Kak. Kira-kira nih Kak, kedepannya apakah akan merilis lagu lagi Kak? Kedepannya yang pastinya aku bakal merilis lagu baru lagi di tahun ini, tapi aku Wow. belum tahu di bulan apa. Biasanya sih di akhir bulan kayak Agustus, September, Oktober atau November gitu. Boleh dibisikin Kak, tema lagunya itu apa? Aku siap jadi pemeran di video tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, Iya. atau pemeran ceweknya ya? Iya, iya, Atau iya. enggak kakak nyanyi aja aku Aduh jangan dong. Ironman-nya. Hancur. Minder kitanya. Udah berapa music video kalau lihat? Single ya? Single. Lagu kayaknya udah hampir 10 sih. Wow. Kak, kau berarti kau nikahan, kau undang dia nyanyi. Iya, aku book band sekarang nih. Nomornya tertera di bawah ini. Iya, Keren banget. Nah, kalau lu berarti kesibukannya kan banyak banget, apalagi sekarang sudah menjabat sebagai Miss Metropolitan Indonesia. Nah, gimana caranya membagi waktu dan tetap konsisten nih, menjaga kualitas vokal di tengah kesibukan tugas sebagai Miss Metropolitan Indonesia? cara membagi waktu ya dibagi aja waktunya. Nggak, bercanda. Jadi pengen belajar tau Kak? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba itu Kak, gimana do? Ajarin. Coba. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita pemanasan dulu, coba. Serius nih? Serius. Ajar. Coba Kak Gaby dulu. Aduh, aku males nih. Insecure aku. Kak Devin dulu deh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba Kak Gaby. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, kita kasih golden ticket. Tetap sih Kak, kita perlu konsistensi juga dari Kakak. Gimana caranya supaya konsisten Kak? Gimana tuh? Ya harus latihan sih. Jadi latihan tuh penting banget ya. Walaupun kita udah tahu teknik-tekniknya, kita mesti tetap latihan. Apalagi fun fact-nya ya, aku kalau setiap mau show off air atau on air gitu, aku suka makan, tau nggak sih, kayak cikur, enggak? Cingur. Yang buat seblak, tau nggak? Yes, tahu yang warna kuning. Bu, itu kuning dong, Iya, gitu. Tahu aku. Cikur. Itu bahan dasar dapur. Itu yang buat pakai seblak itu loh. Iya. Oke. Iya, cikur. Kencur. Jadi nggak kayak kencur gitu, Yes, kencur. betul. Iya, Jadi iya, dia iya. dikupas terus langsung dimakan gitu. Itu nggak enak tau. Terus kayak, iya itu ritual aku sebelum nyanyi di atas panggung. Emang biasanya para penyanyi itu tuh punya tips and triknya sendiri-sendiri sih. Iya. Kalau kebetulan aku bukan penyanyi, jadi aku nggak punya tips and triknya. Berarti kalau ini belajar sendiri atau memang kelas vokal dulu? Aku ada coachingnya. Oh, iya. wow. Berapa Ada lama? coaching. Dari kecil, dari SD malah. Sampai sekarang. Kita pulang aja Kak. Minder kita Minder Kak. loh. Iya. Dari SD berarti udah kelas vokal. Iya, gitu kelas ya. vokal dari SD sampai sekarang. SD sih kita lagu-lagu pop, terus kalau sekarang kan lebih apa ya? Lebih Hipdut. ke dangdut lah, ke hipdut, Hipdut. ke dangdut. Tahu nggak hipdut? Kalau Gen Z sekarang bukan dangdut koplo, tapi hipdut. Hip hop. Hip hop dangdut. Hip hop Dangdut, dangdut. Kayak tadi, geleng-geleng kepala, itu hipdut. Sekarang berarti kalau Li mengarahnya ke hipdut ya, Iya, bukan dangdut koplo tadi yang Bukan. Kak Devin Bukan bilang. dangdut koplo. Kalau sekarang kan ada dangdut remix, dangdut Yes. koplo. Banyak ya? Iya, banyak banget. Dangdut kayak Dangdut klasik juga klasik ada. juga ada. Dangdut Iya. kayak Korea-Korea gitu sekarang ada loh. Ada. Kayak Blackpink gitu. Dangdut Korea.
Iya kayak Ada dibikin dangdut, kayak dibikin kayak- personelnya itu kayak dibikin Blackpink gitu, tapi lagunya dangdut. Lagunya kayak asmarahnya dia atau galau-galauannya dia. Seperti itu. I see. Ya, hipdut nih kayak baru ya, genre baru ya. genre fresh baru banget. Fresh 2 tahun ini ya kak, iya 2 tahun ini lah baru banget. Yang menciptakan pasti Gen sih. Iya. Aku. Iya, awal pertama Aku. penciptanya kakak ya. Sebenarnya Lovely curhatnya ke aku. Aku yang bikinkan lagunya. Keren sekali kamu, ternyata kamu punya bakat loh. Berbakat sekali aku. Siapa tahu kan next mau bikin lagu gitu kan kakak. Iya, Sama Kak Devin. Siap. Wah. Nomornya saya di bawah ini. Ternyata di sini punya bakat keren-keren banget ya. Aku keluar aja gimana? Iya, keren. Hipdut ya. Karena kan maksudnya ini istilah baru juga di dunia dangdut ya sebenarnya. Sebelumnya kan kebanyakan di pikiran aku dangdut, ini dangdut koplo atau gimana gitu loh. Ternyata ya kayak di TikTok gitu nggak sih? Yes, Hipdut ya? betul. betul. Sebenarnya lagunya Kak Loli juga ada yang di FYP TikTok Oh kalian. iya, yang mana tuh? Gimana Kak? Coba. Aku lagi gabut. Gini jogetannya. Gini. Aku lagi gabut sayang. Gini. Iya, begitu. Gini. Jadi aku taunya juga dari TikTok sebenarnya. Gitu ya. Itu aku sering denger loh itu loh. Ternyata itu lagu Kak Loli ya. Iya. Abis itu kita bikin TikTok itu kali. Di balik kamera aja. Yang memalukan ya. Memalukan. Tahan, bautnya dikunci, jangan dibuka. Iya, Terkendor ya kan? jangan Benar ya. Nah, kalau dalam perjalanan Kak Loli asik sebagai seorang actress, singer, pernah nggak sih ngerasa down atau gimana? Mungkin ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang mungkin mereka bakatnya tuh ada. Kayak kalau ini berbakat multi talent ya, tapi mereka tuh ngerasa kadang down, kadang membandingkan dengan orang lain. Pernah nggak? Kalau itu sih pasti pernah lah ya, kayak down kayak aduh suaraku ini kan menurut aku biasa aja sih, kayak gimana kayak nggak kayak kayak apa Whitney Houston atau apa tuh yang apa Titanic gitu loh. Dia aja minder apalagi kita. Aku, aduh gimana ya? Iya, jadi kayak ya udah. Ya udah. Sekian dan terima kasih. Izin. Udah denger kan tadi dari aku kan kasih ini loh, kasih apa namanya? Insight. langsung Bluetooth gitu kan. Ya, izin, terima kasih. Ini lo adik dulu sih sebenarnya. Sangat menginspirasi. Enggak bercanda. Jadi ya pastinya ada lah rasa insecure, rasa minder, rasa down kayak aduh nih suara gue kan biasa aja kan. Tapi percaya deh, setiap orang itu punya keunikannya masing-masing dan punya rezekinya masing-masing. Jadi rezeki itu nggak akan kemana, hoki itu nggak akan kemana. Jadi kemanapun kamu pergi, rezeki itu pasti nggak akan pernah salah tujuan. Itu. Wah, bijak. Ya kan? Rezeki itu pasti nggak akan salah tujuan. Udah Iya. pinter, Bijak. anggunli. Jadi nanti besok aku jadi Loli Teguh ya. Wes. Kira-kira nanti kita akan bahas apa lagi nih Kak? Ke depannya nih Kak. Nah, jadi jangan kemana-mana ya teman-teman ya, karena selanjutnya ini kita akan membahas yang lebih menarik lagi tentang Kak Loli. So stay tune sampai tayangan berikut ini. Didukung oleh setiap potensi butuh tempat untuk tumbuh. Setiap bakat butuh ruang untuk berkembang. Di bawah naungan Yayasan Eljon Indonesia, Eljon Academy hadir dengan berbagai program pilihan. Catwalk, Public Speaking, Makeup Class, Table Manner, Master of Ceremony, Acting, Florist Trainer Class, Social Etiquette, Musical Camp, Personal Development, Personal Styling Etiquette, Beautypreneur, Photographer. Di balik setiap mimpi besar, selalu ada proses dan bimbingan. Kini, saatnya memulai perjalanan bersama Eljon Academy. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda.
El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Sayang, aku jenuh sekali setiap hari hanya begini. Kapankah kita happy menghibur diri, senangkan hati. Bawalah aku pergi, jangan ditunda lagi. Bawalah aku pergi. Aku lagi gabut sayang, pengen healing sayang. Berdua-duaan dan berromantisan kayak orang-orang. Cepat jangan tunda sayang, lagi gabut banget sayang. Aku sudah action, ingin staycation kayak orang-orang. Lagi gabut sayang. Siap digoyang. Ke kiri, kanan. Bawalah aku pergi, jangan ditunda lagi. Bawalah aku pergi. 1, 2, 3. Aku lagi gabut sayang, pengen healing sayang. Berdua-duaan dan berromantisan kayak orang-orang. Cepat jangan tunda sayang, lagi gabut banget sayang.
sekali. Gila, itu lagunya, itu terinspirasi apa sih Kak? Misalnya lagi gabut nih, terus pengen nyiptain lagu gitu, apa gimana? Sebenarnya ada pencipta lagunya. Oh. Cuman mungkin terinspirasi dari lagi gabut sayang, jadi kayak seorang wanita yang gabut, ya bawa gue deh keluar jalan-jalan gitu. Kesepian gitu kan? Kesepian nih ceritanya. Iya, kesepian. Tapi Kamu itu kesepian? kode-kode untuk pasangannya. Kamu gak kesepian kan Kak? Aku nggak mau sekali. Kak, kalau misalnya kita mau dengerin lagu fullnya Kakak tuh ada di mana sih Kak? Atau di channel YouTube, atau bisa ada di Spotify, atau gimana Kak? Oke, buat teman-teman yang di luar sana, jangan lupa buat kalian yang mau lihat video klipnya Lagi Gabut Sayang atau Geleng-Geleng Kepala, bisa cari di YouTube-nya Pelangi Record. Pelangi Record. Pelangi. Kita dong jadi penyanyi. Kalau Li, boleh nggak diceritain lagu ini itu proses pembuatan videonya berapa lama atau sampai jadi tuh dari awal sampai akhir berapa lama? Rekamannya? Yes. Iya, proses rekamannya cuman 1 hari. What? Enggak seharian juga. Itu Roro Jonggrang sih. dia udah nyangka, kakak udah nyangka seharian ya? Enggak. Jadi cuman itu Lagi Gabut Sayang tuh agak bentar sih. Jadi kayak 4 jam lah, 4 jam kelar. 4 jam. Tadi sehari aja menurut aku sudah cepat 4 ya. jam. Ini 4 jam loh kayak. Ya seharian Aku kita bisa- ngobrol. Bisa apa? Bisa gila. Bisa gila. Iya gitu. Keren banget. Maksudnya itu cepet banget loh. Iya cepet. Kalau Li. Termasuk Lagi Gabut Sayang ini termasuk proses yang cepet banget karena emang udah feel di akunya kan. Emang aku juga emang udah suka semenjak ditawarin, Loli mau nggak lagu ini, ada lagu ini, aku enak juga nih, ngeklik enak. Ya kalau untuk Geleng-Geleng Kepala tadi lumayan menguras energi ya rekamannya. Oke. Apa sih yang bagian paling berkesan saat syuting video klip tadi nih? Syuting video klip Iya. ini Lagi Gabut Sayang. Iya. Yang paling berkesan kita latihan dance, koreografi langsung di set. Ajarin dong Kak, koreografinya gimana Ajarin nih? dong, Gimana? dikit-dikit aja. Aku aja lupa. Ya berarti kita bisa langsung lihat di Pelangi. Di Pelangi Record. Bisa lihat langsung di semua digital platform musik, Spotify, Dan di TikTok YouTube, pun juga TikTok, banyak, TikTok dan ada DC TikToknya Kak. DC TikTok. Gimana Kak ada. DC TikToknya? Aku lagi gabut sayang. Piu! Ada piunya kan? Gini. Gini. Tolong ya kameramen kerja ya. Dijidak-jidakin ya. Ya, nanti tolong dieditin ya kamera. Jidak. Nah, abis ini kita harus buat itu sih berarti. Boleh. Boleh ya, abis ini. Tantangan itu Tantangan ya. kecil. Kecil, TikToker semua ya. Sering ya, jedak-jedok. Nah, asik banget ya maksudnya kalau Li. Ini rilisnya kapan nih waktu itu? 2025. Oh, baru dong. Baru bulan Februari Viral ya. awal-awal tahun ya, Kak? Iya, awal tahun kayaknya. Terus abis itu Geleng-Geleng Kepala Desember. Desember 2025. Tahan, jangan bergoyang lagi. Takutnya kau bergoyang. Sebenernya kayaknya aku yang tahu kamu deh. Aku harus tahan kamu deh. Ya. Jadi memang maksudnya ini juga baru dan viral ya waktu itu di TikTok. TikTok dan di Spotify. Waktu itu aku sering denger itu padahal ternyata kalau Li. Nah, iya. Ternyata kayaknya di sebelah aku Stop. guys. Jadi malu. Oh, salah. Harusnya kalau Li yang ngomong Oh gitu. iya. Asik banget tuh ya. Kira-kira kedepannya bakal rilis dalam waktu dekat, tadi kan ada rilis lagu Iya, baru lagi ada ya. rilis Itu lagu hip baru. juga. Aku belum tahu sih ya belum hibrid tahu. atau dangdut modernnya, tapi yang pastinya bakal rilis lagu baru. Dan kayaknya sih ada kolaborasi sama penyanyi Sama lagi. aku. Yes, the one and only Devin Tria. Mau ikut boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ntar jadi saingan kita. Iya gitu. Jadi buat yang penasaran jangan lupa follow Instagram aku lolilove.official. Jadi kalian bisa lihat keseharian aku kayak gimana sih gitu. Sebagai penyanyi Iya. dan sebagai Miss Metropolitan Indonesia 2025. Iya. Ini dua kepribadian yang berbeda ya. Iya. Namanya kan kayaknya Yang begini-begini. harus begini-begini. Terus lawan Jay Putri. dalam satu hari aku setelah dinobatkan Miss Metropolitan 2 hari kemudian
aku kan ada kegiatan di dalam satu hari itu, pertama ke kantor Eljon ya, Betul. kita podcast apa gitu, podcast dulu Iya. kan, tentang ini tuh, terus yang kedua langsung ke Trans TV, ke Dreambox, kita nyanyi dangdut, Jujur aku tahu itu jadwal Iya. kamu. terus sorenya main FTV, jadi kayak jadi princess dulu, terus dangdut, terus Capek banget. Malamnya di marah-marah kamarnya gitu. udah si capek aku. Istirahat kan. Aku bisa kebayangin itu kamu harus switch personality iya, ya. kayak 3 orang yang berbeda. Tiga orang yang berbeda. Aku aja jadi Aku aja jadi aku aja satu jadi orang. satu orang aja udah capek banget Iya. ya. Apalagi kita selalu ketemu terus. Itu gimana cara mengontrolnya tuh? Kalau ada tips gak? Enggak sih, karena nggak ada tips ya, karena ya serius nggak ada tips, karena aku suka Oh, enjoy. dan enjoy untuk melakukan itu. Jadi aku apapun yang aku lakukan, selagi itu nyaman, selagi aku suka, aku pasti lakuin. Jadi kalau ini kayak bunglon ya, maksudnya Iya, bisa bisa menyesuaikan, berubah-ubah. bisa berubah-berubah. Karena itu pasti perlu energi yang Iya. banyak ya. Mm-mm. Itu pasti capek sih. Capek. Yang penting aku satu sih, harus makan. Jangan kalau sampai telat makan, pasti kan kalau cewek nggak mood ya, kayak jangan ditanya deh gue belum makan Pak. Aku tahu rahasia satu lagi. Vitamin C. Dia selalu suntik vitamin C. Oh iya. Karena kan aku followers setia. Wow, fans setia. Jadi Iya. malu. Tadi aku kira vitamin C itu vitamin cinta gitu. Iya. kan. Kayak semangat Vitamin sayang. C. Cuman cinta gitu. Ah iya. Iya. Nah, Kaloli ada nggak sih harapan maksudnya buat teman-teman yang mendengarkan lagu Kaloli, harapannya nih seperti apa nih? Harapannya yang pastinya semoga lagu-lagu aku, karya-karya aku disukai semua masyarakat Indonesia, terutama anak-anak Gen Z di luar sana, dan semoga juga bisa sampai go internasional. Amin. Kan tadi kan kakak juga membawa nama Indonesia. Itu bisa dipromosikan lagu-lagunya kan? Betul. Jadi Indonesia. geleng-geleng kepala, naon eta? What is that? Gitu. Bisa loh kamu perkenalkan dangdut ke dunia Yes, internasional. Hipdut. Hipdut ya, hipdut. Karena dangdut itu it's my country. Ya. Oh, ya. Ada lagunya. Apa? Dangdut is the music of my country. Hey. My country. Hey. Udah, tahan. Iya, keren banget maksudnya. Memang kalau ini berbakat sekali ya, apalagi maksudnya dengan genre dangdut, Betul. hipdut. Karena jarang loh maksudnya yang Anak memilih muda. anak muda, Gen Z. Biasanya anak muda tuh menghindar dari dangdut. Iya, betul. Tapi kita nggak sih, kita suka dangdut. Udah terkontaminasi nih dengan dangdut, udah lama-lama suka juga nih ya. Betul. Ya, karena jarang loh. Biasa kan orang tuh memilih lebih ke genre pop, ballad, jazz. mungkin jazz. Ini hipdut tuh maksudnya kenapa gitu? Aku masih penasaran nih Kenapa ke hibdut? Iya. Hibdut. Karena awal mula aku kenapa ke hidup tuh hibdut ya, hidup jadinya. Hidup. Hidup Indonesia. Iya, awal mula aku ke hibdut karena emang suka lagunya. Waktu itu ada lagunya yang Garam dan Madu ya. Oh, iya. tahu nggak? nah, Mm-mm. ya itulah. Iya, itu easy listening banget, terus kayak bisa menarik anak-anak Gen Z untuk suka dangdut. Itu bagus sih menurut aku, karena hibdut itu dikemas secara sebagus mungkin, secara fresh, dan jadi agar si anak-anak Gen Z ini tertarik, oh dangdut tuh ternyata gini ya gitu, enak loh ternyata gitu. Dan itu harus dilestarikan karena itu musik Indonesia ya. Betul, musik Indonesia. Jadi harus dilestarikan, dangdut itu identitasnya kan Indonesia kan. Betul. Jangan sampai hilang sih. Iya, karena asik banget coy. Tapi kalau misalnya ke depannya ditantangin nyanyikan lagu dangdut klasik, mau nggak kak? Mau sih. Tapi aku Dua belajar kursi, dulu. kan kita 2 kursi nih. Belajar dulu kali ya. Tetap harus belajar. Harus belajar. Jadi memang sekarang fokusnya ke hipdut ya. Mengembangkan, karena itu juga lagi tren ya, dan Betul. cocok untuk Gen Z ini. Iya, ya. bener-bener. Betul, masuk sekali tuh. Makanya aku lama-lama suka juga nih Iya. sama hipdut ini. Tapi aku mohon ya kak, tahan ya kak. Bawanya Iya, tolong. takut Aku masih kendor. menjaga ini. Tapi ya tadi Tiba-tiba nanti lagi kerja begini kan nggak lucu. Itu namanya apa ya? dipantau. Namanya apa tuh namanya? Velocity. Sinkron apa Velocity. namanya? Ada penyakit apa tuh? Oh, Apa tuh? yang bentar-bentar begini.
Gini ya. Nah, oke, thank you so much Kak Loli. Hari ini seru banget. Joget-joget kita. Hiburan sih. Hiburan banget ya di dunia yang stres ini. Ada hiburan sedikit ya. Tahan, jangan stres-stres banget. Besok kita dangdutan lagi. Thank you ya Kak Loli Thank atas you waktunya. juga. Seru banget obrolan kita hari ini ya teman-teman ya. Dari setiap cerita dan bakat yang tadi kita lihat bisa jadi inspirasi nih buat kamu semua sahabat Eljon dan Pages lovers untuk terus berkembang dan percaya diri dengan apa yang kamu punya. Kalau kata Kak Loli tadi, terobos aja. Coba aja gitu ya Kak Loli ya. Karena kita nggak tahu. Terus. Pantang Number mundur. Dan yakin sama diri sendiri. Betul. Yes, nah thank you sudah nonton TOP, Talent of Pageants. Jangan lupa stay tune untuk episode berikutnya. Dan habis ini kita akan menyaksikan video klip Aku Gabut Sayang. Ya, kita akan joget bareng lagi. So, saya Gabriela Claudia bersama Devin Ria. pamit undur diri. See you and bye-bye. Dadah.